Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ikhwani al-fudala rahimani Allah iyyakum. Alhamdulillah, kesempatan malam yang berbahagia ini di sela-sela turunnya rahmat Allah Azza wa Jalla, yaitu turunnya hujan, semoga menjadi kebaikan bagi kita sekalian dan kita menyampaikan kepada Allah Azza wa Jalla Allahumma sayyiban nafi'ah, dan juga semoga menjadi keberkahan bagi kita sekalian dan bawa kebaikan dalam kehidupan kita di dunia dan juga di akhirat. Kita masih bersama faedah dari petunjuk ayat-ayat Allah dalam Al-Quran yang mulia, masih dari surat Al-Baqarah, di ayat-ayat yang menjelaskan tentang orang-orang beriman. Di awal surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Itulah orang-orang yang di atas petunjuk Tuhan mereka Allah Subhanahu wa taala, dan itulah mereka orang-orang yang beruntung. Ayat ini menjelaskan tentang hakikat dari orang-orang yang memiliki sifat yang sudah disebutkan sebelumnya, yang sudah kita ambil faedahnya, yang merupakan sifat inti dari ketakwaan. Yang pertama terkait dengan keadaan hati, yaitu i'tiqad, keyakinan, beriman terhadap yang gaib. Dan di banyak ayat Allah Azza wa Jalla sering menyebutkan iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir, yang merupakan perkara gaib yang Allah jelaskan, di mana iman kepada Allah merupakan inti dari iman, karena meyakini zat pencipta makhluk, pemilik mereka dan yang memenuhi segala kebutuhan mereka. Oleh karenanya Allah Azza wa Jalla menyebutkan kepada kita Allah dipuji karena itu. Di surat Al-Fatihah yang sudah kita lewati, Allah menyebutkan alhamdulillahi rabbil alamin. Dan apabila kita ingin mendapatkan kebaikan di sisi Allah Azza wa Jalla, maka hendaklah kita tidak putus dari mengucapkan pujian kepada Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Sebagaimana yang Allah memuji para malaikat dalam banyak ayat, ucapan mereka adalah Allah sebutkan yusabbihuna bihamdi rabbihim. Mereka senantiasa bertasbih dan bertahmid kepada Rabb mereka. Nabi kita SAW menyebutkan dalam hadis Imam Ahmad dan yang lainnya keutamaan orang-orang yang selalu mengucapkan pujian kepada Allah atau hamdalah. Beliau bersabda di antara lafadznya, inna afdala ibadillah yaumal qiyamati alhammadun. Sesungguhnya hamba-hamba Allah yang paling afdal pada hari kiamat nanti mereka yang digolongkan alhammadun, yaitu yang senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah. Oleh karena dalam keadaan apapun adalah kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, sifat secara fisik atau perbuatan. Allah menyebutkan wa yuqimunas shalah. Mereka menegakkan salah. Dan salat sebagaimana kata sebagian ulama, afdalul ibadat al-fi'liyah,
ibadah paling afdal dari perbuatan hamba. Dan sudah dijelaskan di majlis yang lalu, salat amal pertama yang akan dihisab oleh Allah Azza wa Jalla dari setiap hamba. Dan salat sebagai batas antara iman dan kekufuran. Sebagaimana sabda Nabi kita SAW menyebutkan, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah. Faman tarakaha faqad kafar. Batas antara kami, yaitu orang beriman, dan mereka yang tidak beriman adalah salat. Maka barang siapa meninggalkan salat faqad kafar, maka dia telah masuk dalam golongan kekufuran. Dari sinilah sebagian ulama berpendapat, man tarkas salah walau wahidah faqad kafar. Barang siapa meninggalkan salat yang wajib walau sekali, maka dia telah kufur. Namun ada perbedaan pendapat yang terulama tentang masalah hukum orang yang meninggalkan salat, dan ini pembahasannya agak panjang. Tapi bukan ini maksud dari pembahasan kita. Kemudian yang ketiga, Allah menyebutkan sifat mereka terkait dengan harta. Di mana harta merupakan karunia Allah yang paling besar, yang dengannya manusia mendapatkan apa yang dia inginkan, yang dengannya manusia menilai kesuksesan dan kebahagiaan hidup di dunia. Itu mereka walaupun diberi karunia harta oleh Allah Azza wa Jalla, bahkan manusia tidak segan untuk mendapatkannya, harus sampai saling membunuh. Mereka tidak lupa dengan kewajiban terhadap harta, yaitu zakat, kewajiban berzakat, dan juga apa yang terkait dengan ibadah-ibadah dengan harta yang nanti disebutkan insyaallah di ayat-ayat yang lain, seperti kafalatul aitam, mengkafil anak-anak yatim, atau juga it'am at-ta'am, memberi makan manusia, baik orang miskin atau orang fakir atau semisalnya, dan yang lainnya. Bahkan Allah Azza wa Jalla menjadikan dua perkara ini, yaitu salat dan juga terkait dengan infak harta, termasuk tadi memberi makan, menjadi sebab seseorang diazab ketika meninggalkannya. Allah sebutkan dalam surat Mudaththir, dalam percakapan antara ahli surga dengan ahli neraka. Ahli surga bertanya pada teman-teman mereka di dunia yang masuk neraka, mengatakan, ma salakakum fi saqar? Apa yang menyebabkan kalian masuk neraka saqar? Apa jawab mereka? Allah sebutkan, qalu lam naku minal musallin walam naku nut'imul miskin. Dulu kami tidak salat dan dulu kami tidak memberi makan orang miskin. Maka sifat takwa secara pribadi, perbuatan, dan terkait dengan harta ini yang dilakukan. Kemudian Allah Azza wa Jalla menyebutkan sifat berikutnya, yaitu beriman dengan apa yang Allah turunkan khususnya kepada Nabi SAW, yaitu Al-Quran, dan terhadap kitab-kitab sebelumnya. Dan setiap Nabi dan Rasul diberi kitab. Beriman terhadap kitab Allah Azza wa Jalla di antaranya adalah dengan memahami maknanya dan mengamalkan kandungannya. Dan semoga apa yang kita lakukan ini termasuk di dalamnya sebagai bentuk usaha dari kita untuk memahami petunjuk ayat Al-Quran. Kemudian kita berharap Allah Azza wa Jalla memberikan kita kemudahan untuk bisa mengamalkannya. Karena setiap ayat Quran mengandung petunjuk. Dan barang siapa memahami petunjuknya dan mengamalkannya, maka dia berada di atas petunjuk tersebut. Dan dijamin oleh Allah Azza wa Jalla jauh dari penyimpangan. Kemudian Allah Azza wa Jalla menyebutkan sifat yang terakhir, yaitu beriman terhadap negeri akhirat. Wabil akhirati hum yuqinun, dan terhadap negeri akhirat mereka beriman, karena itulah tempat atau negeri hidupnya manusia
yang hakiki, yang sebenarnya semuanya. Maka wajib beriman, dan iman terhadap akhirat akan berdampak pada hidup manusia, yaitu menjadi baik hatinya, menjadi baik lisannya, dan menjadi baik perbuatannya. Dan Allah Azza wa Jalla banyak menyebutkan, mengikat perbuatan-perbuatan orang beriman dengan iman kepada Allah dan hari akhir. Demikian juga dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam akan berdampak. Contoh dalam hadis muttafaqun alaih dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia bicara yang baik atau diam. Ada dampak positif bagi kehidupan seorang hamba. Dan yang menghantarkan kepada keberuntungan hamba di akhirat adalah diantaranya imannya kepada hari akhir, bahwa dia akan berhadapan dengan Allah Azza wa Jalla, bahwa dia akan dihisab oleh Allah amalnya, bahwa dia akan diperhitungkan amalnya. Seperti yang disebutkan di antaranya sebagai isyarat dalam surat Al-Haqqah ketika menyebutkan pembagian catatan amal, Allah berfirman, fa amma man utiya kitabahu biyaminih wa yaqulu ha umqra'u kitabiyah inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Adapun orang yang menerima catatan amal dari sebelah kanan, dia bersorak senang mengatakan, ha umqra'u kitabiyah, wahai manusia semua, bacalah kitabku ini, karena aku mendapatkannya dari sebelah kanan. Tanda keberuntungan yang diberitakan dalam kitabnya ketika di dunia. Apa rahasianya? Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah, karena aku yakin nanti setelah mati akan berjumpa dengan hari ini. Ini dampak dari iman kepada hari akhir. Demikian juga Allah Azza wa Jalla murka kepada siapapun yang lupa dengan perjumpaan dengan hari akhir, berjumpa dengan Allah dengan hari akhir. Allah sebutkan di surat As-Sajdah, fadzuqu bima nasitum liqa'a yaumikum hadza inna nasinakum wa dzuqu 'adzabal khuldi bima kuntum ta'malun. Rasakanlah kalian, disebabkan karena kalian lupa ketika di dunia perjumpaan denganku dengan hari ini, pada hari ini, maka aku, kata Allah, melupakan kalian, maka rasakan azab yang kekal disebabkan perbuatan kalian. Oleh karena kata sebagian ulama, iman kepada hari akhir itu mengendalikan perbuatan manusia. Apabila manusia lupa dengan hari akhir, dia akan menyimpang, mengikuti hawa nafsu. Tapi ketika senantiasa ingat dengan hari akhir, dia akan kembali kepada jalan yang lurus, jalan petunjuk yang Allah ridhai. Oleh karena Nabi kita SAW memberikan anjuran, ketika kita sudah mulai lalai, malas ibadah, cenderung pada maksiat, apa kata beliau? Aktsiru dzikra hadimil ladzat. Perbanyak oleh kalian mengingat pemutus kelezatan hidup, yaitu kematian. Karena mati setelah itu masuk negeri akhirat. Beliau juga menyebutkan al-kayyisu man dana nafsahu lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, orang yang cerdik adalah yang senantiasa mempersiapkan dirinya untuk bekal hidup setelah kematian. Beliau juga berwasiat pada sekalian, zurul qubura fa innaha tudzakirukum al-akhirah. Nah, kalian ziarah kubur untuk mengingatkan kalian akan negeri akhirat. Ini perkara yang penting. Dan 5 perkara ini itu sifat inti. Dan dengan itu seseorang akan dimudahkan oleh Allah
untuk memiliki sifat yang lain. Baik sifat takwa secara jiwa, hati, sifat takwa secara lisan, dan sifat takwa secara perbuatan, dan yang terkait dengan apapun termasuk harta. Oleh karenanya di antara hikmah Allah Azza wa Jalla, setelah menyebutkan sifat ini, Allah katakan ulaika ala hudam mir rabbihim. Itulah orang-orang yang berada di atas petunjuk Tuhan mereka, petunjuk Al-Qur'an. Di mana di awal Al-Baqarah sebutkan tentang Al-Qur'an, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Maka kalau kita ingin mengetahui apakah keseharian saya sudah berada di atas petunjuk, maka bacalah ayat-ayat yang Allah tutup dengan lafaz semacam ini. Wa ulaika humul muhtadun atau ala hudam mir rabbihim, atas misalnya. Kalau belum maka perbaiki agar kita di atas petunjuk. Kalau sudah maka pertahankan dan istiqamah. Lalu bagaimana kita mengetahui bahwa kita di atas petunjuk? Mari kita lihat 3 unsur penting yang ada pada kehidupan kita, pada jiwa, setiap jiwa manusia, yaitu unsur hati, unsur lisan, dan unsur perbuatan. Kita akan sebutkan insya Allah beberapa saja sebagai contoh. Kalau disebutkan semua tentu sangat panjang dan waktu tidak mencukupi. Sebagai contoh saja. Kemudian silakan kita terapkan dalam sisi-sisi yang lain. Yang pertama terkait dengan keadaan jiwa. Allah firmankan di surat Al-An'am di antaranya tentang orang beriman. Allah menyebutkan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang yang beriman dan tidak mencampur adukan imannya dengan kezaliman, itulah orang-orang yang dijamin mendapat rasa aman. Di mana rasa aman? Di akhirat, dari ancaman azab. Wa hum muhtadun, dan mereka di dunia ini termasuk orang yang berada di atas petunjuk. Mari kita lihat sedikit faedah ayat yang mulia ini. Allah menyebutkan alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Kalau kita pelajari tentang istilah-istilah masalah akidah, lawan dari iman adalah apa itu? Lawan dari iman? Kufur. Lawan dari iman adalah kufur. Adapun zalim lawan dari apa? Adil. Tapi subhanallah, ini hikmah Allah azza wajalla. Allah ketika menyebutkan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bisyirkin, tidak, tapi bizulmin. Ini yang harus kita cermati, bahwa Al-Quran lafaznya Allah pilih untuk menyampaikan hidayah, petunjuk pada manusia, agar manusia faham. Ada beberapa hikmah diantaranya, wallahu a'lam. Yang pertama, zalim itu beraneka ragam. Bahkan sebagian mengatakan zalim ada 3. Ada zalim pada diri sendiri korbannya. Yang kedua, zalim pada makhluk lain. Yang ketiga, zalim kepada Allah. Maka ketika zalimnya kepada Allah, berarti dia telah berbuat kesyirikan, kekufuran. Karena syirik bagian dari kekufuran. Oleh karena ketika ayat ini turun, para sahabat berbisik-bisik, mereka merasa berat. Sampai di antara mengatakan, ya Rasulullah, ayyuna lam yadlim nafsah. Ya Rasulullah, siapa dari kita ini yang tidak berbuat zalim pada diri sendiri? Tapi beliau menjelaskan, bukan seperti yang kalian sangka. Bacalah ucapan hamba yang saleh. Lalu beliau membaca surat Luqman.
Ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun azim. Wahai anakku sayang, janganlah engkau berbuat syirik. Karena syirik adalah kezaliman yang besar. Syirik kezaliman yang besar. Maka di sini hikmah Allah Azza wa Jalla. Sebagian ulama menjelaskan, baik Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah atau yang lainnya, bahwa ketika Allah Azza wa Jalla menyebutkan alladzina amanu, orang yang beriman, di mana iman itu mencakup unsur hati, unsur lisan dan perbuatan. Maka ketika dia tidak mencampur imannya dengan kezaliman, baik zalimnya kepada Allah atau pada makhluk lain atau pada diri sendiri, maka dia mendapatkan kesempurnaan jaminan dari Allah, rasa aman dari azab. Dan berarti perbuatannya berada di atas petunjuk. Namun apabila hamba dia tidak zalim kepada Allah, tidak berbuat syirik, tidak berbuat kekufuran, tidak juga zalim kepada orang lain, tidak merampas harta orang lain, tidak menggibahi, tidak melaknat, tidak mencaci maki, tapi siapa yang terbebas dari zalim pada diri sendiri? Kadang malam hari begadang tanpa manfaat agama. Ya, kadang kesana kemari menyanyiakan waktu sholat. Zalim pada diri sendiri. Maka ketika satu kezaliman dilakukan, berkurang kadar amannya. Dia diancam azab dengan sebab zalim pada diri sendiri. Apalagi berbuat zalim pada orang lain, maka ada ancaman azab lagi, kuranglah kadar amannya. Apalagi berbuat syirik, hilang amannya sama sekali. Oleh karena jemaah sekalian rahimani wa iyyakum, agar kita mendapatkan jaminan aman penuh di akhirat, macam-macam zalim tadi harus kita hilangkan dari diri kita. Tapi Ustaz jelaskan tadi, siapa dari kita yang tidak berbuat zalim pada diri sendiri? Sebagian kata para sahabat ketika ayat ini turun. Betul. Namun sebagaimana kita dapatkan di awal Al-Baqarah, Al-Qur'an huda lil muttaqin, petunjuk bagi orang bertakwa. Maka Al-Qur'an pun menjelaskan, bila ada seorang hamba beriman dia terperosok pada zalim, Al-Qur'an menunjuki apa yang harus dia lakukan. Allah firmankan juga tentang sifat orang bertakwa di surat Al-Imran. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardu 'iddatil muttaqin. Adalah kalian bersegera untuk mendapatkan ampunan dosa kalian dari Rabb kalian Allah Azza wa Jalla, dan surganya seluas langit dan bumi yang dipersiapkan bagi orang bertakwa. Di antara sebutkan ayat berikutnya, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum. Dan orang-orang bertakwa itu adalah bila mereka berbuat fahisyah. Apa itu fahisyah? Kata sebenarnya tafsir, bila Allah memberikan fahisyah, maknanya aqrab ila zina, dekat kepada zina. Dan Nabi kita menyebutkan SAW dalam beberapa riwayat, innallaha kataba min ibni adam nasibahu minaz zina la mahalata lahu. Allah menetapkan bagian zina bagi anak Adam dan dia tidak bisa menghindar dari itu. Lalu menyebutkan perinciannya, mata dengan melihat yang haram, telinga dengan mendengar dan sebagainya. Kemudian ditutup dengan wasaddaqahu al-farj, dan dibenarkan oleh farjinya. Bertemunya dua khitan yang haram, wal'iyadzubillah. Orang-orang yang berbuat zalim kepada orang lain, Allah tidak menyebutkan zalim kepada siapa? Kepada Allah Azza wa Jalla. Fahisyah, zalim pada orang lain. Au zalamu anfusahum, zalim pada diri sendiri. Oleh karena kita baca sejarah para sahabat dahulu radhiyallahu anhum ajma'in, mereka pun di antara mereka ada yang berbuat zalim pada orang lain. Ada. Karena manusia sulit menghindar hal tersebut.
Tapi petunjuk Al-Quran orang bertakwa bila terperosok dalam perbuatan itu, apa kata Allah? Pertama, zakarallah, ingat kepada Allah bahwa perbuatan ini dimurka oleh Allah. Apa setelah itu? Fastaghfaru lidzunubihim, diikuti dengan ucapan istighfar dengan lisannya. Kemudian yang ketiga, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan mereka tidak larut dalam perbuatan kezaliman itu karena mereka tahu tidak ada yang mengampuni dosa itu kecuali Allah, dan mereka mengetahui itu. Maka itulah petunjuknya. Walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu, maka mendapatkan rasa aman yang penuh di akhirat. Wahum muhtadun, mereka di atas petunjuk. Contoh yang kedua, petunjuk tentang orang yang ditimpa musibah. Ditimpa musibah, dan semua kita mendapatkan musibah dengan bentuk yang beraneka ragam. Allah firmankan di surat Al-Baqarah juga, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Kami pasti, kata Allah, akan menguji kalian dengan sedikit saja. Ujiannya sedikit. Apa itu? Dengan rasa takut, rasa lapar, kekurangan dalam harta, jiwa dan buah-buahan. Berikan kabar gembira bagi orang yang bersabar, yaitu mereka yang ketika mendapatkan musibah mengucapkan spontan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa kata Allah? Ulaika, orang yang begitu amalnya ketika mendapatkan musibah, apapun bentuk musibahnya, mengucapkan innalillah wa inna ilaihi raji'un spontan langsung. Ulaika, mereka itu, alaihim salawatum mir rabbihim, mendapat salawat dari Allah Azza wa Jalla, pujian, sanjungan di hadapan makhluk mulia para malaikat. Yang kedua, warahmah, mendapatkan rahmat dari Allah, berbagai macam kebaikan Allah Azza wa Jalla. Dan yang ketiga, wa ulaika, bagaimana? Humul muhtadun, mereka berarti perbuatannya sesuai dengan petunjuk. Nah, mari kita kembali pada diri kita. Kita ketika mendapatkan musibah, apa yang kita ucapkan? Kalau kita lagi jalan begini, becek, pulang dari masjid, licin terpleset, apa yang kita ucapkan? Hah? Nah, berarti di atas petunjuk belum? Kembali pada kita. Itulah maksud kita memahami ayat-ayat model ini. Bagaimana keyakinan kita, bagaimana amal kita terapkan. Kalau ternyata masih belum sesuai, apakah masih pantas kita menyangka saya orang baik, saya orang saleh, saya orang bertakwa? Nanti dulu. Cocokkan dulu, sesuaikan dulu dengan petunjuk ayat-ayat itu. Makalah minta kepada Allah petunjuk, kemudian terapkan. Cari sumbernya, terapkan. Karena bukan pengakuan takwa itu, tapi karunia dari Allah dan ada jalannya. Maka dengan sifat-sifat inti tadi, semua petunjuk yang Allah sebutkan tadi Allah berikan. Oleh karena apabila kita ingin mendapatkan sesuatu, maka miliki kuncinya, miliki intinya, yang segala sesuatu yang terkait akan datang dan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti akan disebutkan insyaallah bagaimana sifat orang yang berada di atas petunjuk. Miliki intinya, dan 5 perkara tadi itulah intinya. Bagaimana seseorang
mendapatkan karunia dari Allah petunjuk. Sebagaimana kita ketahui petunjuk ada dua macam. Ada petunjuk datang dari Allah yang disebut dengan taufik, kesepakatan. Allah menggerakkan hati hamba untuk melakukan apa yang Allah ridha. Itu namanya taufik. Petunjuk yang kedua datang dari manusia. Namanya ar-rusydu, bimbingan. Nah, model pengajian ini, ceramah, khutbah, itu namanya ar-rusydu, hidayah juga. Tapi tidak mengubah manusia untuk menjadi baik. Tapi itu di antara jalan. Dengan ar-rusydu tadi Allah memberikan taufik. Kalau ar-rusydunya kita tinggalkan, taufiknya tidak Allah berikan. Oleh karena Allah Azza wa Jalla menyerahkan perubahan diri manusia menjadi baik pada manusia itu sendiri. Kalau dia berbuat, Allah beri. Kalau tidak, Allah diam. Dikembalikan kepada kita. Para ulama menyebutkan tentang hal itu, diantaranya firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Ar-Ra'd, la yughayyirullah ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah suatu kaum, seseorang menjadi baik sampai orang itu mau mengubah dirinya menjadi baik. Jadi kitanya ada sikap tidak, ada aksi tidak, ada perbuatan tidak, Allah tidak berikan. Allah juga berfirman dari Qudsi, ana 'inda dhanni 'abdi bi. Aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Tergantung dia. Al-Imam Luqayyim rahimahullah dan yang lainnya menyebutkan tentang husnudzan kepada Allah, ai bi husnil amal, yaitu dengan amal yang baik. Ayat yang kedua Allah firmankan di akhir surat Al-Ankabut, Allah memberikan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang mau berjalan di atas jalan kami, berusaha dengan sungguh-sungguh, lanahdiyannahum, niscaya kami akan beri petunjuk, yaitu kami sepakati, kami akui, kami terima berada di atas jalan-jalan kami. Maka untuk bisa mendapatkan itu, sifat-sifat tadi yang 5 miliki, sampai muncul dalam hati kita cinta kepada iman dan suka pada unsur-unsur iman, dan benci kepada segala penyimpangan dari iman, baik kekufuran atau kemaksiatan atau kefasikan lainnya. Contoh, kita kalau melihat lambang-lambang suatu keyakinan, karena keyakinan selain Islam menggunakan lambang, Islam tidak menggunakan lambang. Islam itu isinya ilmu dan amal, keyakinan dan amal saleh, itu Islam, tidak dengan lambang. Sedangkan luar Islam dengan lambang, apapun bentuknya. Mari kita lihat diri kita. Kalau kita melihat suatu lambang yang ada dalam hati kita, suka, tidak peduli, atau benci, yang mana jemaah? Belum tahu? Lah bagaimana kita mengetahui di atas petunjuk? Karena dengan itu akan Allah mudahkan kita mendapatkan petunjuk. Sikap hati harus ada. Oleh karena Allah berfirman di surat Al-Hujurat, walakinna Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Tetapi Allah menjadikan kalian cinta pada iman dan
dihiasi iman itu kepada kalian. Kata sebenarnya tafsir yang Rasul Sa'di rahimahullah, yaitu tidaklah muncul dari hatinya keinginan, melainkan al khair wa iradatul khair, kebaikan dan keinginan berbuat baik. Sampai kalaupun ada orang datang berbuat jahat, tidak suudzon, tapi berhusnudzon. Kalau kita bagaimana? Suudzon. Yang ada suudzon dulu. Kemudian Allah lengkapi, wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Dan juga Allah jadikan kalian benci kepada setiap kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan. Lalu ditutup ayatnya dengan ulaika humur rasyidun. Itulah orang yang mendapatkan petunjuk. Satu, tengok iman kita, sikap hati kita. Yang kedua, lisan kita bagaimana? Kalau lisan kita masih ceplas-ceplos dengan ucapan-ucapan yang menyebabkan Allah murka, maka jauh dari petunjuk. Allah berfirman di surat Al-Ahzab, dan ayat yang sering kita dengar dalam khutbah-khutbah Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bicaralah ucapan yang sadid. Pakai sa bukan sya. Sadid artinya lurus. Laisa fihi i'wijaj, tidak ada penyimpangan. Wala mukhalafa min al-huda, tidak ada pertentangan dengan petunjuk ucapannya. Nabi kita menyebutkan SAW dalam banyak riwayat, yang antara beliau sebutkan, idza asbaha ibnu adam fa innal a'dha'a takfurul lisan, ya lisan innama nahnu bika idza istaqamta istaqamna wa idza i'wajtadta i'wajna. Atau kama qala sallallahu. Setiap pagi hari seluruh anggota tubuh mengingkari lisan dari anak Adam. Mereka mengatakan, wahai lisan, kami tergantung dirimu, mengikutimu. Jika engkau istiqamah di atas iman, di atas kebaikan, kami pun istiqamah. Jika engkau menyimpang, kami juga menyimpang. Maka Allah Azza wa Jalla antara hikmahnya ketika menyebutkan ittaqallaha wa qulu qawlan sadida, bertakwalah pada Allah dan ucapkan yang lurus. Apa dampaknya setelah seorang bisa berucap dengan yang lurus? Yuslih lakum a'malakum, akan dijadikan amal kalian semuanya menjadi saleh. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dosa-dosa kalian. Yang ketiga, dilihat dari perbuatan. Allah Azza wa Jalla ketika menyebutkan sifat-sifat ahli surga, mengaitkan iman dengan apa itu? Amal saleh. Di antara surat Muhammad SAW sebutkan, innalladzina amanu wa amilu innallaha yudkhilul ladzina amanu wa amilus salihat jannatin tajri min tahtil anhar. Sesungguhnya Allah akan masukkan ke dalam surganya nanti di akhirat orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Di surat Al-Bayyinah, innalladzina amanu wa amilus salihat ulaika hum khairul bariyah jazaa'um 'inda rabbihim jannatu 'adn. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka makhluk terbaik di muka bumi, balasan bagi mereka surga Aden. Dan teruslah sampai akhir ayat. Dan ayat-ayat lain demikian. Maka apabila kita sudah bisa tiga unsur tadi seperti itu, berarti di atas petunjuk. Maka mari kita lihat keadaan diri kita. Kemudian setelah itu menyebutkan wa ulaika humul muflihun,
dan mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Lawan untung apa itu? Rugi. Allah Azza wa Jalla berulang kali dalam Al-Quran menyebutkan tentang untung dan rugi. Apabila kita mendapati ayat-ayat Al-Quran ditutup dengan semacam ini, faulaika humul muflihun wa ulaika humul faizun, dan semisalnya, itu ada petunjuk di ayat tersebut yang harus kita perhatikan, yang menghantarkan kita kepada rahmat Allah dan surganya. Semoga kita dimudahkan dan jadi ahlinya. Apakah hikmah Allah Azza wa Jalla mengikat sesuatu perbuatan yang terkait dengan iman dengan muflihun dan mengikat perbuatan kekufuran dengan khasirun? Karena hakikatnya Allah menjelaskan dalam banyak ayat, manusia di muka bumi ini sedang berbisnis dengan Allah. Setiap perbuatan yang dilakukan manusia karena iman, berarti bisnisnya menguntungkan. Setiap perbuatan yang dilakukan karena kelalaian, berarti bisnisnya merugikan. Ya, setiap perbuatan, setiap saat kita lakukan apapun, kita sedang bisnis. Sebagai contoh ringan, perut kita ini tidak pernah kenyang selama kita tidak tidur. Mendengar ada suara tok 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 tok, beli. Pokoknya mendengar orang dagang, beli. Yang penting makan, makan, makan. Dia tidak tahu makanan ini akibatnya apa, makanan itu akibatnya apa. Maka apabila kita tidak itu makanannya tidak higienis, akibatnya perut bisa mules dan diare, saya tidak beli. Atau juga ketika kita misalkan di tempat swalayan, kita lihat harganya dulu, kita lihat kualitas barang, tidak cocok, tidak saya beli. Begitu dalam berbuat. Allah menyebutkan tentang masalah bisnis ini diantaranya di surat As-Saff. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Wahai orang beriman, maukah aku tunjukkan pada kalian suatu bisnis yang menyelamatkan kalian dari azab yang dari azab api neraka? Allah sebutkan tijarah, menyelamatkan dari azab api neraka. Di surat Fatir Allah berfirman, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang yang hidupnya membaca kitab Allah, menegakkan salat, berinfak dengan sebagian dari apa yang kami rezekikan pada mereka, hakikatnya dia sedang berbisnis dengan bisnis yang tidak mengandung kerugian. Dan ayat-ayat lain sangatlah banyak. Oleh karena Allah menyebutkan di surat Al-Asr, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia dalam kerugian. Maka bila kita mendapatkan penjelasan ayat kerugian, maknanya dalam azab. Allah firmankan surat Az-Zumar, qul innal khasirina alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah ala dzalika huwal khusranul mubin lahum min fawqihim dhulalun minan nar wa min tahtihim dhulal. Katakan Muhammad SAW pada manusia, sesungguhnya orang-orang yang merugi adalah yang merugi diri mereka sendiri dan yang mengikuti mereka pada hari kiamat adalah kerugian yang nyata. Bagi mereka tumpukan api dari atas kepala mereka dan dari bawah api dan dari bawah kaki mereka. Alhamdulillah. Maka bila kita ingin beruntung, maka dengan sifat-sifat tadi dan menerapkan sifat takwa. Inilah inti dari diturunkannya Quran, agar kita berada di atas petunjuk dan agar kita beruntung. Semoga kita termasuk ahlinya dan jauhkan dari segala penyimpangan dan maafkan dari kesalahan dan diampuni dosa-dosa kita sekalian. Wallahu a'lam bishawab.
Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alihi wa sahbihi ajma'in. Qada'wana alhamdulillahi alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.